Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Unza yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BA MAG, dan yang saya hormati Dekan Prodi yakni Bapak Dr. Ahmad Humaydi MPD, dan yang saya hormati Kaprodi yakni Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh yakni Ibu Umi Lailah Maufiro MPDI. Dan perkenalkan, nama saya Nur Aini Afiyah dari kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari Prodi PAI kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang istihsan dan istishab. Pengertian istihsan. Istihsan adalah metode penetapan hukum dalam ushul fikih yang dilakukan dengan cara meninggalkan qiyas zahir, yaitu qiyas umum yang secara logika tampak lebih dekat menuju dalil yang dianggap lebih kuat, lebih tepat, dan lebih maslahat. Dalil yang dimaksud dapat berupa nas, ayat atau hadis, ijma'. Qiyas yang lebih halus yaitu qiyas kafi, kemaslahatan yang lebih kuat atau bahkan adat yaitu urf yang tidak bertentangan dengan syariat. Tujuan utama dari istihsan adalah mengambil hukum pengecualian ketika qiyas umum menghasilkan kesulitan, kerumitan, atau potensi kemudaratan. Dengan demikian, istihsan memberikan ruang fleksibilitas dalam hukum Islam sehingga penerapannya tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan tujuan syariat. Maqasid asy-syariah yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam praktiknya, istihsan sering digunakan ketika keadaan menuntut adanya penyesuaian hukum agar tidak memberatkan masyarakat selama tetap berada dalam koridor dalil syar'i yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, macam-macam istihsan, yaitu ada 4. Yang pertama, istihsan bil al-nas, yaitu pengertian istihsan bil al-nas adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan teks syar'i dari Al-Quran atau hadis, meskipun hasil penetapan tersebut nampak berbeda atau menyelisihi qiyas umum. Artinya, ketika qiyas memberikan satu arah hukum tetapi terdapat dalil nas yang kuat memberikan arah lain, maka nas lebih didahulukan dan qiyas ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan bukan sekedar mengikuti logika manusia, tetapi tetap berdasarkan dalil yang jelas. Contohnya seperti jual beli salam atau pemesanan barang terlebih dahulu dengan pembayaran di awal. Menurut qiyas, jual beli salam tidak sah karena objek akad belum ada atau makdum, sedangkan syarat jual beli umumnya adalah barang harus ada saat akad berlangsung. Namun terdapat nas hadis yang secara jelas memperbolehkan jual beli salam dengan syarat tertentu, seperti ditentukan jenis, kadar, dan waktunya. Karena itu ulama memperbolehkan akad salam sebagai bentuk istihsan berdasarkan nas. Yang kedua, istihsan bil al-jima'. Pengertian istihsan bil al-jima' adalah penetapan hukum berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma', meskipun keputusan tersebut tampak menyelisihi qiyas. Dalam hal ini, ijma' dianggap sebagai dalil yang kuat untuk meninggalkan qiyas, karena kesepakatan ulama merupakan bentuk petunjuk yang dapat dipercaya. Contohnya seperti wakaf. Menurut qiyas, wakaf seharusnya tidak sah karena menyerahkan kepemilikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya imbalan dan tanpa perpindahan kepemilikan yang jelas kepada makhluk. Qiyas menuntut adanya pihak yang menerima kepemilikan secara jelas dalam suatu akad. Namun para ulama sepakat ijma' memperbolehkan wakaf karena pertama, manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Yang kedua, didukung oleh praktik sahabat. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Karena adanya ijma' tersebut, qiyas tidak digunakan dan ini termasuk istihsan. Yang ketiga, istihsan bil al-qiyas al-kafi,
Pengertian jenis istihsan ini dilakukan dengan meninggalkan qiyas jali atau qiyas yang tampak dan umum menuju qiyas khafi, yaitu qiyas yang lebih halus, lebih spesifik dan dianggap lebih sesuai untuk kondisi tertentu. Meski dua qiyas ini memiliki dasar yang sama, qiyas khafi biasanya memberi hasil yang lebih maslahat dan lebih sesuai realitas. Contohnya seperti akad sewa atau ijarah. Secara qiyas jali, akad sewa dianggap tidak sah karena manfaat sebagai objek sewa belum ada saat akad berlangsung, sama sepertinya jual beli barang makdum. Namun qiyas khafi menilai bahwa manfaat itu dapat dipastikan muncul. Masyarakat sangat membutuhkan transaksi sewa, tidak terjadi ketidakjelasan yang membahayakan. Karena itu, ulama membolehkan ijarah dengan dasar ihtisan menggunakan qiyas khafi. Yang keempat yaitu ihtisan bil maslahah. Pengertian jenis ihtisan ini menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang kuat atau masalah rajihah. Meskipun qiyas asal menunjukkan hukum yang berbeda, istihsan jenis ini banyak digunakan ketika qiyas menghasilkan kesulitan, padahal syariat datang untuk menghilangkan kesulitan. Raf al-haraj dan mendatangkan kemaslahatan. Contohnya seperti membolehkan dokter laki-laki menyentuh pasien perempuan dalam keadaan darurat atau kebutuhan medis. Secara qiyas, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Namun kemaslahatan besar, yaitu menyelamatkan nyawa, menjaga kesehatan, atau melakukan tindakan medis yang tidak bisa dihindari, membuat hukum berubah berdasarkan ihtisan bil al-maslahah. Dalam hal ini, kemaslahatan didahulukan daripada qiyas literal. Yang kelima yaitu ihtisan bil al-urf. Pengertian ihtisan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebiasaan urf atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika qiyas menghasilkan hukum yang terlalu kaku atau tidak sesuai kondisi sosial masyarakat, ulama dapat meninggalkan qiyas dan menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan setempat yang berlaku. Syariat mengakui urf sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nas. Contohnya seperti penentuan nafkah keluarga. Secara qiyas, nafkah mungkin dapat ditentukan secara nominal tertentu. Namun berdasarkan urf, standar nafkah berbeda-beda sesuai tempat tinggal, keadaan ekonomi masyarakat, kebiasaan sosial, dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, ulama menggunakan istihsan bil al-urf untuk menetapkan kewajiban nafkah sesuai kebiasaan lokal, bukan berdasarkan nominal qiyas yang baku. Istihsan menurut pandangan ulama. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling luas menerima dan menerapkan istihsan. Bagi mereka, istihsan merupakan metode penting untuk menghindari kesulitan raf al-haraj dan mewujudkan kemaslahatan. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya sering menggunakan istihsan ketika qiyas umum menghasilkan hukum yang memberatkan atau tidak sesuai dengan realitas sosial. Intinya, Imam Hanafi memandang istihsan sebagai bentuk qiyas yang lebih kuat atau dalil pengecualian yang lebih tepat daripada qiyas zahir. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga menerima istihsan, tetapi dengan syarat adanya dasar kuat, seperti keberlanjutan praktik penduduk Madinah, amal al-Madinah, kemaslahatan umum, atau kebutuhan mendesak, hajat. Imam Malik tidak memakai istilah istihsan secara langsung, namun praktik hukumnya banyak mengandung ruh istihsan karena mempertimbangkan maslahat, adat, dan realitas masyarakat. Intinya, Imam Maliki menerima istihsan jika selaras dengan maslahat yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dikenal paling kritis terhadap istihsan.
Imam Asy-Syafi'i menolak istihsan yang tidak memiliki landasan syar'i yang jelas karena dianggap membuka peluang subjektivitas dan pendapat pribadi. Baginya, hukum harus berdasarkan dalil yang pasti, seperti Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas yang benar dan terukur. Namun Syafi'i tetap menerima istihsan jika maknanya adalah dalil yang jelas seperti nas, ijma, atau qiyas kuat. Hanya saja beliau tidak menyebutnya sebagai istihsan. Intinya, Imam Syafi'i menolak istihsan berbasis perasaan atau logika bebas, tetapi menerima jika ada dalil syar'i. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali berada di tengah, mengakui istihsan dalam batas tertentu, terutama ketika ada nas atau kebutuhan nyata yang lebih kuat dari qiyas zahir. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan istihsan dalam kasus-kasus yang bertujuan meringankan beban umat atau ketika dalil qiyas tidak sejalan dengan tujuan syariah. Intinya, Imam Hambali menerima istihsan secara terbatas, khususnya yang memiliki dasar dari teks atau kebutuhan mendesak. Selanjutnya, pengertian istishab. Istishab adalah salah satu metode penetapan hukum dalam ushul fikih yang digunakan dengan cara mempertahankan suatu hukum, status, atau keadaan asal yang sudah ada sebelumnya, hingga terdapat dalil yang sah dan kuat yang menunjukkan terjadinya perubahan terhadap hukum tersebut. Dengan kata lain, istishab menegaskan bahwa hukum awal tetap berlaku karena pada dasarnya sesuatu tidak berubah sampai ada bukti yang jelas bahwa ia berubah. Prinsip ini berangkat dari kaidah besar ushul fikih, al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal suatu keadaan tetap sebagaimana adanya sampai ada perubahan. Melalui prinsip ini, istishab menjadi alat penting dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang bertentangan atau ketika terjadi keraguan terhadap perubahan status hukum. Karena itu, istishab sering digunakan dalam kondisi syak atau keraguan, baik dalam ibadah, muamalah, kepemilikan, hubungan sosial, maupun persoalan hukum lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk istishab, yaitu pertama, istishab al-asli, hukum asal. Ini adalah jenis istishab yang menetapkan bahwa sesuatu itu tetap pada hukum asalnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh atau ibahah kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya seperti air pada dasarnya suci dan boleh digunakan selama tidak ada bukti yang memastikan bahwa air tersebut najis, maka status sucinya tetap berlaku. Intinya mempertahankan hukum awal suatu benda atau perbuatan. Yang kedua yaitu istishab al-was atau sifat yang melekat. Ini berarti menetapkan sifat yang melekat pada sesuatu tetap berlaku sampai pada bukti yang menghilangkannya. Yang ditegaskan bukan hukum asal, tetapi sifat tertentu seperti najis, suci, sakit, atau sehat. Contohnya seperti seseorang yang telah diketahui sedang berwudu. Sifat berwudu tetap ada sampai terdapat bukti bahwa wudunya batal. Intinya mempertahankan sifat yang sudah melekat pada sesuatu atau melekat pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga yaitu istishab al-hukm, kelanjutan hukum. Ini menetapkan bahwa hukum yang sudah diputuskan sebelumnya tetap berlaku hingga ada dalil baru yang menggantinya. Istishab ini sering digunakan dalam konteks hukum formal atau keputusan syar'i.
Contohnya seperti seseorang yang telah dinyatakan sebagai pemilik harta tertentu. Kemilikannya tetap sah sampai ada bukti baru yang membatalkannya, seperti pengakuan atau saksi baru. Intinya yaitu hukum yang telah ditetapkan tidak berubah tanpa dalil baru. Yang keempat, yaitu istishab al-adam atau ketiadaan hukum atau kejadian. Ini menetapkan bahwa sesuatu dianggap tidak ada sampai terbukti adanya. Ini digunakan dalam banyak hukum muamalah dan pidana untuk menghindari penetapan suatu kewajiban tanpa bukti. Contohnya seperti seseorang dituduh berutang selama tidak ada bukti bahwa ia benar-benar berutang, maka hukum asalnya adalah tidak ada utang. Intinya yaitu menetapkan ketiadaan kewajiban atau kejadian sampai ada dalil yang membuktikan keberadaannya. Selanjutnya yaitu istishab menurut pandangan ulama. Yang pertama yaitu mazhab Syafi'i, menggunakannya sebagai dalil kuat. Mazhab Syafi'i termasuk yang paling menekankan penggunaan istishab sebagai dalil syar'i yang kuat, terutama ketika tidak ada dalil lain yang lebih jelas. Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa menjaga keberlakuan hukum sebelumnya hingga ada bukti baru adalah prinsip penting untuk mencegah keraguan. Karena itu, istishab sering dipakai oleh Syafi'iyah dalam banyak masalah ibadah, muamalah, bahkan bab thaharah. Intinya istishab dianggap dalil yang kuat untuk menetapkan atau mempertahankan hukum. Yang kedua yaitu mazhab Hambali, banyak menggunakan dalam furu' fiqh. Yaitu mazhab Hambali dikenal sangat luas menggunakan istishab dalam masalah-masalah cabang atau furu' fiqh. Imam Ahmad menerima istishab sebagai langkah memastikan kepastian hukum ketika tidak ditemukan dalil nas atau ijma'. Dalam banyak persoalan praktis seperti status wudhu, tanggungan, kepemilikan, atau ibadah, istishab dijadikan pijakan utama untuk menjaga kontinuitas hukum. Intinya Imam Hambali memberi ruang besar bagi istishab, terutama dalam kasus praktis kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mazhab Hanafi dan Maliki, menerima tetapi tidak sebagai dalil utama. Maksudnya, kedua mazhab ini menerima keberadaan istishab, tetapi tidak menjadikannya dalil prioritas. Dalam mazhab Hanafi, qiyas dan istihsan lebih dominan daripada istishab. Sementara dalam mazhab Maliki, maslahah mursalah, urf dan amal penduduk Madinah lebih sering dipakai. Istishab tetap digunakan, namun hanya ketika tidak ada dalil yang lebih kuat atau ketika diperlukan untuk menguatkan keputusan. Intinya yaitu istishab diterima sebagai dalil pendukung, bukan dalil utama. Yang keempat yaitu ushul kontemporer, sangat relevan dalam hukum modern, yaitu dalam kajian ushul fikih kontemporer. Istishab dianggap sangat relevan untuk sistem hukum modern, terutama dalam bidang administrasi, pembuktian atau evidence law, perundang-undangan serta fatwa kontemporer. Prinsip hukum asal tetap berlaku sampai ada bukti baru, sejalan dengan asas hukum modern seperti presumption of innocence, yaitu praduga tak bersalah, yaitu asas kepastian hukum dan asas administrasi negara. Contohnya status warga, hak pemilikan atau ketiadaan tanggungan dianggap tetap sampai ada dokumen resmi yang mengubahnya. Intinya yaitu istishab dipandang selaras dengan sistem hukum modern dan sangat
aplikatif dalam dunia administrasi dan fatwa. Selanjutnya yaitu ada contoh istihsan. Yang pertama, akad sewa yang dibayar di awal meskipun manfaat belum ada. Dihukumi boleh demi kemaslahatan. Yaitu secara qiyas zahir, qiyas umum. Akad sewa menyewa, ijarah, seharusnya tidak boleh dilakukan untuk sesuatu yang manfaatnya belum ada atau belum bisa dinikmati. Karena sewa biasanya hanya sah jika manfaatnya sudah jelas. Namun dalam praktik banyak kebutuhan masyarakat yang mengharuskan pembayaran di awal, seperti menyewa rumah, kendaraan, atau jasa tertentu. Para ulama kemudian menggunakan istihsan, meninggalkan qiyas zahir dan menetapkan kebolehan berdasarkan kemaslahatan. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan realitas demi menjaga kelancaran transaksi dan menghindari kesulitan dalam muamalah. Intinya yaitu walaupun qiyas melarang, istihsan membolehkan karena lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membawa kemaslahatan. Contoh istishab. Yang pertama, seseorang dianggap suci sampai ada bukti hadas. Maksudnya contoh ini menunjukkan prinsip istishab bahwa hukum atau keadaan sebelumnya tetap berlaku sampai ada dalil yang merubahnya. Seseorang yang sudah berwudu atau belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, maka ia dianggap suci. Status suci ini tidak hilang hanya karena ragu. Selama tidak ada bukti nyata bahwa ia telah berhadas, misalnya tidur nyenyak, keluar angin, atau buang air, maka hukum suci tetap dipertahankan. Prinsip ini menjaga kepastian hukum, menghindari keraguan, dan memudahkan ibadah. Intinya yaitu status suci tetap berlaku karena belum terbukti adanya perubahan. Ini adalah penerapan istishab al-awas, yaitu mempertahankan sifat. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.